saya ndak pengen install TikTok. Wah, Saya ndak pengen install TikTok. biar wis diangen-angen wis anti TikTok. Iya, soalnya kenapa di TikTok itu teman-teman saya kan pada TikTokan semua. Isinya cuma orang joget, pokoknya orang-orang ndak jelas itu loh. Itu pokoknya setelah itu saya berpikir gini. Mas, oke, kayak umpama dijak, sampai dijak, jadi wapu bupati nanti. Waduh, saya sudah mencalonkan diri jadi gubernur di Ngadilengkeng, Pak. Di daerah dewe ya. Di Ngadilengkeng. Di daerah apa bentuknya? Saya alhamdulillah ada sedikit rezeki itu kadang berbagi dengan orang-orang, Pak. Ini berbagi kok diomong nih, tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa kok sama di konten. Malah tak konten. Aku roh kontennya. Biasa sampean roh cilik. Jadi konten kreator gelem ora? Gelem. Itu menurut saya salah, Pak. Kudune. Jangan bercita-cita jadi konten kreator, tapi konten kan apa yang Anda lakukan. Halo pemirsa Radar Tulungagung TV, kembali lagi di konten lebih dekat. Kali ini kita lebih dekat dengan siapa? Mas Tombro Widodo. Siapa? Mas Tombro itu adalah seperti ini. Yes. Masih bersama saya Tombro Teko Loro Lunga. Kali ini saya akan mereview jaran. Lek saranku iki anu psikiater ae carane iki wong sing ahli psikologis, psikologi. Mas Tombro Widodo sudah lihat, beliau adalah influencer asli Trenggalek. Oke Mas, sehat Mas? Alhamdulillah Mas. Kayak dhewe ning jero pesawat iki ape? Ini kan tujuan pundi? Aku arep ning gone Karanggandu Mas. Oh, kalau niku badhe mandap niku to. Mau turun di situ. Ngiri lah no. Nggih, ngiri. Ndang dicaplek anu kiri pir. Kira numpak harja ya. Kita lagi ada di Brill Sky Cafe yang konsep nuansanya konsep pesawat. Kayak pesawat mendarat yang ini gitu Mas. Ini baru tahu ini kan Pak. Ini Trenggalek unik, ada pesawat. Iki apa gara-gara liwat yang dua Trenggalek terus diawe kiri pir. Misal satu nih penumpangnya sampean nih kayak lagi ndak kuat unggahne. Nah, kita langsung pengen mengulik mengulik Mas Tombro Widodo iki sapa to sejatine delok to pasane numpak pesawat karo nggae klambi anu hadiah pupuk apa hadiah bangunan. Seperti ini. Piye Mas, ceritane piye Mas? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, awal mulane piye to sampean kok iso bikin konten pakai apa jenenge? Klambi pupuk, ya toh, klambi hadiah pupuk ngene iki. Terus kontennya tentang ngaritmatika, 1001 cara ngaritmatika. Ceritanya dari awal banget ya Pak. Oh, awal banget wis. Iku saya itu ngonten sebenarnya dari kurang lebih 2010, Pak. 2010. Ngonten ya emang hobi bikin video. Dulu kan belum ada istilah konten kreator, Pak ya. Tukang bikin video yo jenenge tukang gawe video. Tukang syuting. Tukang syuting. Wis ngonten di YouTube. Terus tapi kan sampai 2010 sampai sekarang kan belum tahu kan ternyata ada saya 2010. Karakter Tombro Widodo. Ya, emang karena dari dulu tuh nggak naik, nggak. Tapi bang kontennya? Tetap konten walaupun nggak rutin seperti sekarang. Kalau sekarang kan harus ya. Kalau dulu tuh terus bikin konten, akhirnya meledak di waktu COVID. 2010 ning COVID iki 2019. 2019 antara 2020 pokoknya Pak, kurang 2020. Jadi kita 10 tahun. Iya, kurang lebih. Kok istiqomah banget loh ya. Ini kan emang hobi Pak, kalau hobi itu gimana ya? Emang hobinya itu nyoteng. Iya, bikin video sampai akhirnya jadi pekerjaan saya tukang syuting itu. Alah. Ya, saya lanjut sampai cuma ngendi Mang. Anu 2020. Udah Covid itu. Covid. Itu kan Covid itu orang-orang di rumah kabeh, Pak. Nggak ada yang kerja tuh. Terus teman-teman itu nyarankan saya. Saya kan videografer, Pak ya. Coba bikin video di TikTok. Siapa ngerti, siapa tahu viral gitu Pak. Tapi kan saya waktu itu kepikiran gini.
saya nggak pengen install TikTok. Wah, Saya nggak pengen install TikTok. biar wis jangan wis anti TikTok. Iya, soalnya kenapa di TikTok itu teman-teman saya kan pada TikTokan semua. Isinya cuma orang joget, pokoknya orang-orang nggak jelas itu loh. Itu pokoknya setelah itu saya berpikir gini. Iya, setelah itu setelah lihat teman-teman saya main TikTok itu dengan konten yang nggak jelas itu, kok nggak bermanfaat? Saya berpikir gini. Ini platform apa? Saya nggak pengen install TikTok. Wes berjanji. Terus tapi teman-teman saya vendor foto video itu coba ya wes toh. Satu siapa ngerti, siapa tahu naik. Biar jenenge wis viral. Udah meledak ya. Yes. Terus tak coba kan. Coba iseng, belum ketemu ini. Cuma konten-konten saya yang lucu yang tahun-tahun sebelumnya itu tak coba bikin satu gitu. Ternyata kok bisa cepet naiknya, Pak. Kui re-upload apa? Bikin video baru dengan ide lama. Apa waktu kui pertama? Waktu itu saya ingat banget itu waktu parkir, Pak. Kan saya di lokasi ada sebuah wedding di sebuah hotel di Trenggalek, kan parkirnya mobil banyak banget, Pak. Terus saya pura-pura jadi tukang parkir, terus ada yang tanya, Mas, penghasilan tukang parkir itu sehari berapa? 50.000 ya? Oh enggak, Pak. Ini penghasilan saya 5.000, mobilnya kan ratusan, Pak. Oh iya. Gitu. Wah, banyak juga ternyata ya. Cuma itu. Cuma itu. Tapi langsung menurut saya itu naiknya daripada video saya yang lain tuh. Itu apa ya? Sundul langit. Kok apik iki? TikTok kok ngene tuh, Pak. Nah, terus saya kan setelah ini kan tertarik tuh, Pak. Setelah tertarik dengan TikTok gitu. Di luar video TikTok itu yang mengubah algoritma kan ya. Saya tertarik dengan algoritmanya, kok iso koyo ngene iki piye. Tak baca-baca terus ngonten lagi ya dengan ide-ide saya yang sebelumnya yang lama. Ternyata kok yuk berkembang. Terus akhirnya itu waktu Layangan Putus tahun, Pak. Layangan Putus. Film Layangan Putus. Oh iya. Kapan itu? Apa ya, perselingkuhan dong. Yo, itu kan cerita perselingkuhan toh. Itu saya bikin dagelannya apa? Parodinya. Parodinya kalau itu kan ceritanya beli penthouse, beli mobil mewah itu kan. Iya, benar. Itu kalau coba ceritanya di desa. Itu mungkin menarik. Jadi saya bikin cerita saya itu petani, cuma tahu sawah. Asetnya apa? Terus istri saya curiga terus ke saya, dikira saya itu selingkuh. Waktu saya ngarit, ayo, mana cek HP-nya? Pada waktu itu HP-nya cuma HP cilik. Ini loh. Lihat transaksi rekening. Enggak iso, cuma gitu. Terus telepon siapa itu? Itu loh, mau ajak ngarit. Ya itu ternyata kok lucu, banyak yang itu viral, Pak. Itu sampai masuk TV TV kesetrum maksudnya. Terus saya kepikiran gini, wah ini bagus ini buat konten tentang kehidupan desa. Kalau saya pura-pura bikin konten pura-pura kaya kan susah, Pak ya. Cari mobil mewah di mana? Kalau pura-pura miskin, ya emang aslinya kan miskin, Pak ya. Jadi saya teruskan ini asli miskin ini. Iya. Tak teruskan, terus lagi tentang Layangan Putus lagi, tapi sudah pakai baju ini karena kan kehidupannya di desa. Identik dengan petani. Nah, kan petani kan bajunya hadiah pupuk, hadiah bangunan itu, Pak. Tak cari di lemari, mana yo hadiah pupuk yo. Tak cari baju yang jelek kan yo. Jelek semua ternyata. Tak ambil salah satu, ketemunya ini. Ada tulisannya toko bangunan kalau tidak salah. Tak balik kan biar biar nggak kelihatan tulisan toko bangunan. Setelah bikin konten tak upload, banyak komentarnya, Pak. Ternyata komentarin bajunya kebalik ini. Banyak. Mayoritas ngomen baju kebalik. Wah. Terus saya berpikir gini, ini kalau tak jadikan karakter saya, cocok ini. Ya akhirnya sampai sekarang.
bikin konten pakai kaos iki baju pakai kaos ini. Terus pakai rumus-rumus fisika itu. Lah kuwi. Jane sama ini dosen fisika apa? Saya dosen di Universitas Ngadilenggeng, Pak. Universitas Ngarit Ngadilenggeng. Kayak ngerti nek kuwi. Galak itu mana ya? Terus. Saya kan kalau bikin konten tentang pedesaan kan cuma itu aja tuh, Pak. Terus gimana caranya bikin konten itu yang tidak biasa, yang aneh gitu, Pak. Out of the box. Antitesis. Ngarit tapi kok ngomongin itu saya teori-teori. Lihat videonya Pak Dul tahu. Oh iya. Pak Dul itu kan orang biasa tapi ngomongannya intelek gitu, Pak ya. Yes. Terus saya ATM, tahu ATM, Pak? Ya, amati, T tiru, M makplek. Bukan modifikasi makplek. Amati, T tiru, M makplek. Nah, akhirnya tak contoh gimana bikin karakter desa tapi tetap kelihatan cerdas gitu, Pak. Yes. Kalau Pak Dul kan dengan kata-kata yang intelek yang tingkat tinggi gitu. Sampai planet. Coba kalau saya masukkan angka-angka fisika itu, mungkin menarik. Oke, segmennya sama kuwi. Terus tak masukkan biar meledak juga, Pak. Ya akhirnya konsisten di situ. Sampai akhirnya netizen itu menyebut pakar ngaritmatika, dosen ngaritmatika. Ngaritmatika. Ya. Mas, lek jeneng Tombro Widodo iki piye asale? Kalau Tombro iki sudah dari dulu, dari waktu zaman sekolah, Pak. Enggak tahu orang-orang itu kok Tombro. Tombro iki kan iwak to, Mas? Iwak ya. Apa Tombro nopo kuwi? Apa ya, Pak? Pokoknya dari dulu, Pak, itu, Pak. Dari dulu sampai ke bawah sekarang jadi nama panggung itu, Pak. Pokoknya malah rumah saku unik daripada nama saya yang asli kan. Oke. Wah, iki unik iki nama panggung. Jenenge asli oleh disepil, Pak. Jenenge asline Wahyu Widodo. Asline iki. Tapi kan Wahyu Widodo opo iki? Kalau pakai nama Tombro kan unik, Pak. Iya. Lek jeneng sampean nggih jeneng Wahyu Widodo kaosnya kudu ndak diwalik. Gimana? Kudu ndak diwalik ya toh. Gini. Iya. Lek Tombro kudu diwalik ya toh. Oke. Terus konsisten bikin akhirnya kok yang duwe koleksi kaos pakai, Mas, model-model ini. Iya, Pak. Akhirnya setelah viral dengan baju ini, saya coba bikin merchandise. Saya coba bikin merchandise dan alhamdulillah laku ratusan biji, Pak, di Shopee dan di TikTok Shop maupun juga di offline. Mas, lek sampean gawe klambi ngono kan dingin konten. Nek wong gawe klambi ngono ndak dikira wong arepe mereka lah dia kok. Enggak tahu, Pak, mereka beli itu terus bikin story. Itu bangga mereka, Pak. Padahal saya jualnya itu harga nggak masuk akal. Padahal kaos ngono kuwi ya dengan kualitas yang biasa-biasa saja ya. Saringan tahu loh ya. Iya. Saya kan promosinya bikin promosinya gini. Saya jual seragam ngarit kualitas biasa, jahitan biasa, kain juga biasa gitu. Ya mereka ternyata apa ya? Pengen gitu, Pak, pengen punya. Sampai bikin bonekanya apa patungnya ngono, Pak? Belum, Pak. Belum sempat ke sana. Masih merchandise. Biasanya merchandise apa kuwi jenenge bola kan ikonik kayak patung. Boneka gitu ya. Mas, tapi kan akhirnya sedikit banyak mengangkat nama Trenggalek. Iya. Kira-kira apa yang ngarani? Piye cerita? Apa jenenge kota Trenggalek ini aware ndak apa roh ndak kehadiran sampean? Wah, ki nek putra daerah sing melejit iki kira-kira cocok lah potensi ini tanggi gitu. Saya lihat ki yo roh lah, Pak. Yo tahu ya. Buktinya kalau saya jalan kadang jalan itu diajak foto. Itu, Pak, yang salah satu yang saya tak senengi itu. Bangga. Oh, bangga. Wah, aku tiba-tiba elek-elek ngene dikenal wong kan malah demen loh, Pak. Fan-fan sama sini Trenggalek. Iya, sukane kuwi. Dukane apa, Mas? Sukane iki kan dikenal orang, Pak. Dukane yo dikenal orang, Pak. Lha suka kan duka dikenal orang iki piye to, Pak? Oke. Seperti itu. Aku itu bisa masuk suka, bisa masuk duka. Sukane mungkin bisa dikenal wong. Iya, dikenal dukane iki kok ndak duwe waktu untuk menyapa wong. Wes ngono bahasane. Seperti itulah. Mas,
apa kuwi jenenge lek delok teko apa lek ngarani? Delok teko TikTok e Saman. Sik balik neh. Saman akhirnya kan beralih ke TikTok. Ya. Kayak mencoba untuk menarik janji itu enggak? Menarik janji ikrare Saman bahwa aku ora arepe install TikTok. Akhirnya yo mau ndak mau saya nginstal TikTok, Pak. Akhirnya saya yang dari awal males lihat TikTok itu akhirnya mempelajari TikTok. Iya. Oh, foto TikTok gitu. Cara kerjanya gimana ya? Saiki TikTok terus Instagram ya. Instagram. TikTok ini berapa Mas? Followernya? Kurang lebih saat ini 400 ribuan. 400 ribu berapa gitu? Harus TikToknya rancang kalah. Wah, waduh. Dapat. Nah, Instagram ya, Mas? Instagram 200 ribuan. 200 ribuan. Mas, Soalnya Instagram itu telat, Pak, saya nguploadnya. Oh. Mulainya dulu. TikTok dulu tinggi, baru Instagram mulai berani ngupload video-video saya yang di TikTok. Jadi kan ya kontennya bodoh toh? Iya, soalnya gini, saya kan videografer, Pak, ya. Di Instagram saya itu tak toto gen rewesik ngono, Pak. Kita iki rewesik ngono, Pak. Apa jenenge? Estetik ya. Estetik kok, Pak. Terus tukang arit itu ada estetik. Terus tak upload video sing baju kuning iki tak pikir-pikir iki malah merat-marit Instagram tuh. Tak stop dulu. Di TikTok aja. Instagram ora. Tapi lama-kelamaan tak pikir iki Instagram kalau tak ngenekne terus ndak munggah. Akhirnya video TikTok saya tak upload. Di Instagram. Instagramnya harganya munggah pisan. Munggah, tapi telat itu. Setelah berapa ratus ribu di TikTok baru tak upload. Tapi like, misalnya di start bareng kan ya mesti like, iya, seperti itu. Ada segmentasi. Iya. Mas, saya ingin terkait ke apa menjeneng suka dukanya kan seneng dikenal wong akeh, akhirnya ya dukane ya dikenal wong akeh memang. Lah, aku pengen roh kira-kira penggemar Saman nek didelok teko apa jenenge Insta kan kita tau. Penggemar Saman sampai kok ndi, Mas? Jangan-jangan sampai ke planet Pluto barang ya ada. Kalau dilihat di Insek ya kan penyebaran cuma kota-kota besar, Pak. Kalau di Insek itu Jakarta, di pokoknya sekitar Jakarta, kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, pokoknya itu. Terus ada beberapa persen kecil itu di luar negeri. Oh, negara ini itu paling sing tak kira-kira ya. Itu paling TKI, TKW ngono, Pak. Sing butuh hiburan ngono kuwi. Mereka kan sudah mumet di dunia nyata ya, butuh nyekel HP, butuh hiburan. Akhirnya lihat video saya. Monggo sing konten ya mumet ning dunia nyata. Padha mumete berarti. Mas, saiki capean wis dikenal wong akeh, follower-e akeh ya to. Otomatis capean iki kan yo cuane bro yo mengikuti to, Mas. Iya. Piye Mas ceritane, Mas? Alhamdulillah kalau penghasilan yo bertambah. Dari konten ini, Pak. Alhamdulillah. Terus dikenal orang, alhamdulillah. Terus sering ngisi-ngisi acara di luar kota, Pak, saya, Pak. Offline? Ya tentang konten kreator seperti itu di luar kota. Di Madiun, Solo. Terus ini bentar lagi mau ke Sidoarjo. Ya ngisi-ngisi acara seperti itu. Ceramah ngono. Ya khotbah Jumat, Pak. Ya konten tentang apa ya? Medsos. Iya, piye medsos ki opo? Dianggap di awalnya saya yang enggak suka TikTok. Harus jelas nih piye ya bermodal wong ndelok itu kok follower akhirnya wah iki kita wong ahli tenan. Ya padahal enggak. Padahal enggak ahli ya. Oke. Capaian dan otomatis ya toh cuannya mengalir ya. Mas, iki aku pengen tanya. Sama kan akhirnya ya gue malah balik ning terkenal di seluruh dunia ya toh. Banyak orang mengenal. Kita Trenggalek arep mikir apa, Mas? Wow. Sambil minum dulu Pak ya bahasa. Oh iya, ning gone Bril Sky. Ya. Saya kalau minum ini biasanya sakit mata. Sakit mata biasanya. Oh, iso, Mas. Gini. Sakit mata, Pak. Lu asik pol tapi jangan diguyonan. Sini Ramdan. Trenggalek, Pak yo. Heeh. Digawe piye yo? Pokoknya aku ki tetap bikin video untuk menghibur khususnya masyarakat Trenggalek gitu, Pak.
dan secara umum masyarakat dunia secara umum. Istimewa. Kalau ditanya pengennya seperti apa untuk Trenggalek, yo pokoknya aku panggah menghibur nih Pak. Pokok iso aku menghibur aku wis marem. Nggak enak liane no misalnya tak delok-delok balione sampean ngalang-alane caleg kok, Mas. Iya, saya itu kan pasang banner besar di pertigaan Widowati itu, Pak. Itu kan banyak bulan-bulan ini, tahun-tahun ini kan tahun politik panas kan, Pak yo. Saya mencoba menjadi es teh di tengah-tengah panasnya panggung politik ini, Pak. Dengan banyaknya pro kontra, saling menghujat, saya coba bikin biar banner seperti ini. Ya kan orang, kalau biasanya orang lihat banner partai kan, lah banner partai. Kalau orang lihat banner saya, kan apa ya, hiburan, mendinginkan suasana tuh Pak. Kyopo nih gitu. Bang kok edan. Cah Surondakan Mas ya? Iya, asli Surondakan. Cah Surondakan ini nyapon nih. Lah apa biasanya ki bener-bener cara ki anu lho Mas, pro kontra apa saling menghujat? Bukannya kudune saling beradu program. Ya. Biasane Pak yo, biasane. Yo tapi kan sekarang yo dilihatnya di medsos. Wah, saling hujat, saling caci maki. Terus itu yo salah satu tugas saya walaupun bukan kewajiban Pak Yon. Yes. Yo mendinginkan medsos. Yes. Yo piye carane ben wong ki panggah rukun ngono lho Pak. Bel presidene sapa wae aku panggah dadi tukang ngarit ngono lho Pak. Tukang ngarit dengan penghasilan 2 digit. Yo pokoknya presidennya sapa wae iki panggah tukang ngarit. Terus to, ora mungkin aku ki misal presidennya A, aku dadi gubernur nusuk. Ora panggah tukang ngarit. Dadi ora usah gontok-gontokan udur-uduran presiden. Wis santai lur, ngono lho. Siap Mas Tombro tukang ngarit. Tak mimik dulu Mas. Nggih, awas sakit mata. Oh iya. Iki tak taleni makane. Minta ucul. Anjir tenan no. Banyu ning Brus kae ini istimewa. Mas. Oke, kek arep anu. Umpama dijak, sampeyan dijak. Dadi wapu apa bupati ngerti, Mas? Waduh, saya sudah mencalonkan diri jadi gubernur di Ngadilengking, Pak. Di daerah dhewe ya. Di Ngadilengking. Ini daerah piye bentuke? Wah, gini Pak, tak ceritain Pak. Ngadilengking. Aku ning anu. Ngadilengking itu saya bikin koyo sampean tahu nggak Konoha. Ya. Terus intinya pokoknya koyo Konoha itu kan memplesetkan nama negara gitu Pak. Bikin di Batam. Saya kan bikin Ngadilengking itu untuk memplesetkan suatu daerah itu Pak. Kalau saya menyebutkan suatu kota kan misal aku diserang, kota ini kan juga kena Pak. Misalnya Trenggalek ngono kan yo ngelek-ngelek Trenggalek. Tapi kalau saya bikin kota fiktif, Ngadilengking itu ya kan itu masuk elek kan kota-kota dewe. Bisa aku mencari aman ngono, Pak. Yo, siap. Jadi saya juga bikin Universitas Ngadilengking gitu kan. Dosennya Anda sendiri. Dosennya saya sendiri. Terus mahasiswanya ya sama dewe. Tukang ngarit itu Iya. Siap. Oh, gue akhirnya menciptakan Ngadilengking ngomongnya. Oke, cari aman kan intinya. Iya, siap. Sampai segitunya. Oh, kemang. Lek ning gone istilah ning gone ngendi kuwi jenenge Trenggalek nanti bakal seperti itu. Nek sampai nanti ke depannya untuk konten sampean piye, Mas? Kedepannya iku Pak sing tak bingung iki Pak. Sing yang berat bagi saya kan konsisten itu Pak. Aku ki wonge rada aras-arasen ngono. Ya sing kedepannya kontennya pokoknya intinya panggah menghibur mbuh piye carane kuwi kok Pak. Artinya kan butuh effort. Iya. Kayak selamanya ngene. Orang itu punya masanya sendiri dan masa itu ada orangnya. Iya, itu loh Pak. Ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ngono maksudku. Itu lihat mumpung saya masih ada masanya itu Pak. Ya pokoknya saya terus berpikir gimana caranya bikin konten yang menarik gitu Pak. Bikin konten yang menghibur. Terus ya selama masih ada masanya ini Pak. Kan saya
saya tahu itu kalau konten kreator itu paling bertahan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dah itu ada konten kreator lain lagi, Pak. Ya selama waktu saya ini yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini masih ada, ya tak olah pokoknya, Pak. Tak olah gimana itu saya bikin konten yang kreatif, yang ya, bagus gitu kan. Saya susahnya gini, Pak. Kalau bikin konten itu, saya nggak ngikutin tren. Kalau orang lain kan biasanya di TikTok itu ada tren apa ngikutin, ada sound yang bagus, yang sound yang viral, pakai sound itu. Kalau saya nggak gitu loh, Pak. Saya bikin sound sendiri, suara saya sendiri, bikin tren sendiri itu. Itu yang jadi keterbatasan saya. Kalau saya ngikutin orang-orang itu, ngikutin tren, saya bukan yo istilahnya nggak kreatif kan ya, Pak. Jadinya konten kreator. Iya, berarti konten nggak kreator, nggak kreatif berarti. Iya ngono ki. Konten makplek ngono. Iya, ATM, berarti tiru makplek. Jadi harus bisa mungkin ki bikin konten yang fresh gitu, Pak. Walaupun mumet. Walaupun kontennya sama dicontoh oke. Tak apa-apa. Ya, wis resiko, Pak. Gimana bagaimana kita membatasi orang ini ojo gaya kontenku. Susah. Sound saya dipakai orang banyak, yang viral orang itu yo saya mau gimana lagi, masuk yo ngelarang yo itu sudah beredar di internet, sudah tidak bisa dibatasi. Ayo soundnya salah sini plonter itu viral di India, plonter. Terus sound saya yang sandal itu dipakai video orang malah berapa M gitu, Pak, view-nya malah taygus dewe berapa ngono, berapa ratus ribu, tapi yo ini piye aku membatasi orang-orang. Masuk yo ojo nggih soundku, yo enggak bisa. Wis ben seperti itulah internet, seperti itulah sosmed. Iya, siap. Mas, duwe kok misi sosial misalnya pengen suksesnya ngejak wong akeh. Kalau sukses ngejak wong akeh, saya alhamdulillah ada sedikit rezeki itu kadang berbagi dengan orang-orang, Pak. Berbagi kok diomong nih, tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa sama di konten. Malah tak konten. Aku ora konten. Itu ya, ada sedikit rezeki yo berbagi. Karena rezeki kan untuk takku toh sing rezeki yang dalan tok mehan yo. Ada rezeki milik orang lain. Lek tak pangan dhewe kan yo rakus jenenge, Pak. Terus ada nyisih rezeki tak bagikan. Alhamdulillah ada beberapa donatur juga. Sampean malah. Ya, ada beberapa donatur juga ya. Alhamdulillah ikut membantu. Ya. Terus tak cari-cari yang sekiranya pantas. Maksudnya pantas ki orang tua yang masih tetap bekerja. Ya, bukan pantas di konten loh ya. Tak cari orang tua yang masih tetap bekerja sampai hari tuanya gitu, Pak. Iya. Itu semangatnya kan luar biasa, Pak. Ya, yang tak contoh itu semangatnya itu. Akhirnya Pak yo dibantu itu, Pak. Sing video ini sama ning pasar pon kuwi. Ya toh? Pasar pon yang sing ibu-ibu apa sepuh kuwi. Oh, nenek-nenek penjual sayur. Sayur, Pak. Itu ceritanya katanya kalau subuh itu kan yang lain ngaji, dia izin nggak ngaji, soalnya jualan. Setelah jualan pulang maghrib terus ngaji lagi gitu, Pak. Wah, inspiratif, Pak. Inspiratif ya. Aku yang nggak jualan kok nggak ngaji, aku mikir ngono. Iku nenek-nenek kok harus sendiri wangi ngaji barang. Kan bisa jadi inspirasi saya juga. Yes. Pukulan. Nah, ide ya. Nggak terasa tapi sakit. Pukulan tanpa bayangan. Gue kan Mas, misi sosial zaman berbagi. Iya. Nek misalnya gini, suatu saat aku bikin komunitas, apa terus ayo iki lho ning kene nek cuan nek ceruk cuan ayo digarap bareng-bareng terus intinya menciptakan influencer lain dulu. Punya misi kayak gitu enggak, Mas? Di Trenggalek soalnya kan juga jarang sekali, Pak, ya influencer ya. Saya mau sharing tentang seperti itu ya belum ada pandangan. Tapi kedepannya saya ya pengen seperti itu, Pak. Membangun komunitas, gimana caranya dapat cuan di sosial media. Biar kabeh iki ngrasakne no, Pak. Tapi di Trenggalek ya ini masih jarang sekali ada konten kreator. Apa, Mas? Terkendala apa, Mas, ini Trenggalek? Ekosistem apa ya, geografi apa? Trenggalek
Apa idealis sih masyarakat Trenggalek sendiri-sendiri ngono. Trenggalek iki piye Pak yo tak critakane kan Trenggalek iki pojokan Pak. Menurut saya pojokan. Jadi jarang jadi tujuan orang. Kudune kan pojokan kan muara. Yo mak wing liwat tok. Liwat tok. Jadi ide-ide ini mungkin belum terpikirkan orang-orang gitu. Ide kreatif ini belum terpikirkan. Jadi masih sedikit konten kreator. Ya, tapi saya bangga tujuanku yo ngejak wong jadi konten kreator juga. Nah, biar saya itu punya teman sharing. Iki konten piye to ngono lho, Pak. Ya mereka iki mungkin sosial media iki sebagai konten kreator merupakan hal yang baru. Iya. Mungkin kan sebagian besar ada yang bertani, tukang bangunan, kulit bangunan seperti itu. Jadi konten kreator ini hal yang baru. Jadi mungkin asing loh, Pak. Dijak omongan ngono iki opo? Iki panganan opo? Dan tentunya apa mungkin koyo lek ndek cuane nggih opo sih? Ya itu, Pak. Waktu ini kan terbuang. Itu saya dari 2010, Pak. 2010 sampai COVID itu saya tidak menghasilkan sama sekali, Pak. Yoi. Karena itu kan hobi saya. Tapi dong enek AdSense ya kuwi, Mas? Nggak ada, Pak. Oke. Belum ada. Dan itu kan saya terus lakukan tapi karena saya hobi saya di situ, gitu, Pak. Ya sampai sekarang ini itu kan berdasarkan atas dasarnya hobi. Kalau orangnya itu dasarnya cuan, ya susah, Pak. Wis medhot kan biyen. Iya. Lah. Terus gini, Pak, tak ceritain nah, Pak. Ya, aku demen ceritanya harus ceritain nah. Yang Brisky. Iya, ceritanya. Orang zaman sekarang kan tujuannya jadi konten kreator, Pak. Tak cilik. Bajal sampean roh tak cilik. Jadi konten kreator gelem. Itu menurut saya salah, Pak. Kudune. Jangan bercita-cita jadi konten kreator, tapi konten kan apa yang Anda lakukan, Pak. Oke. Kalau Anda bercita-cita jadi konten kreator, pokoknya aku jadi konten kreator. Kontenmu apa? Nah, kan bingung kan? Akhirnya ada yang prank sampah, dikasihkan ke orang. Itu kan maksudnya konten nggak jelas. Tapi konten kan yang Anda lakukan. Misalnya Anda dokter kan, misalnya, ya Anda sedang nyapo meriksa pasien atau kok meriksa pasien ya. Atau menjelaskan, mengedukasi gitu loh. Iki misal aku sakit ngene. Obatnya iki. Misalkan Anda petani, iki obatnya apa sawah ngene iki cabuk iki, gitu Pak. Berarti kan ada kontennya dari kegiatan Anda gitu, Pak. Kalau Anda cuma bercita-cita jadi konten kreator, nol, Pak. Nggak ada ide sama sekali. Dan kontennya akan diada-adain. Ya, golek-golek nih, walaupun terus malih kok jadi sampah. Walaupun nabrak norma. Akhirnya jadi konten sampah, konten yang tidak menghibur, tidak mendidik. Yang penting aku jadi konten kreator kan ngono kan. Padahal kesehariannya Anda itu bisa jadi konten. Lah, itu. Makanya konten kan apa yang Anda lakukan sehari-hari gitu loh, Pak. Kutipannya gue lho ya toh. Konten kan apa yang Anda lakukan sehari-hari. Jangan bercita-cita jadi konten kreator, tapi konten kan apa yang Anda lakukan gitu loh. Bahkan yang di YouTube kadang enek sing loh, Mas. Apa jenenge? Video tutorial diam selama 1 jam. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain selama 1 jam ya. Ya kalau ngomongin cuan memang ya ada cuannya, Pak, yang konten-konten nggak jelas itu, Pak. Tapi secara mengedukasi, secara menghibur, ya mungkin bisa ada opsi yang lain. Dan aku sedikit menambahkan yang menangkap Mas Tombro tadi bahwa saiki Mas Tombro viral, influencer dan menghasilkan cuan yang begitu ahainya ya. Tapi tidak tahu perjuangannya 10 tahun sebelumnya. Bukan gitu, Mas? Iya. Kata-kata indahnya, Mas. Kata-kata indahnya, pokoknya konsisten ya, Pak. Intinya konsisten. Konsisten Anda lakukan apapun, Pak. Bukan cuma konten kreator. Apapun kalau Anda lakukan secara konsisten, sepenuh hati, Pak. Nggak menjadi beban. Itu insya Allah kemudian lancar, Pak. Seperti itu. Apa ya ya? Khotbah Jumat aja nih. Ma'asyiral muslimin. Oke. Ya, Mas Tombro,
begitu perbincangan kita lebih dekat. Semoga bermanfaat. Lainnya bermanfaat, muga-muga kita menghibur ya. Engko dilanjut ning ngene Ngadilengging. Iki mari ngene wis teko Ngadilengging. Iya, depan itu, Pak. Oh, ngarep kuwi to? Iya. Oh, perapatan kuwi. Nggih. Iki perapatan Turki jere. Sik enek bangju iki, Pak. Oh, mandek iki pesawatnya sik mandek. Oke, Sobat Ratu, demikian konten lebih dekat bersama Mas Tombro Widodo, influencer asli Trenggalek Surondakan ya. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe dan komen. IG-nya juga Mas Tombro ini di follow ya, IG sama TikTok. Tombro Widodo. Oke, jangan lupa